Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat podcast, hari ini kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kembali kami mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan narasumber, saya ingin menyampaikan satu quote of the day pada hari ini. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pada kesempatan hari ini, kita menghadirkan narasumber yang juga menjadi pejabat publik. Beliau adalah Bapak Haji Ponimen Budi Hartono, SEMN. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, beliau juga menjadi politisi papan atas di Kabupaten Kulon Progo sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Kulon Progo. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bincang-bincang kepada beliau. Selamat datang, Pak Haji. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya Pak Haji. Ya. Jadi kita memang cukup perlu menghadirkan Pak Ponimen untuk acara pada siang hari ini. Akan tetapi sebelum saya bertanya lebih banyak, itu saya kepengen bertanya ketika Pak Ponimen tadi masuk di komplek balai desa, itu aura apa yang Bapak rasakan pertama kali? Kira-kira auranya seperti apa? Auranya ya, kita kan yang namanya di Kelurahan Sendang Sari, yang dulu Desa Sendang Sari itu kan bagaikan kita di rumah sendiri. Ya kita merasa bangga, senang. Kan momentum kami kan banyak di Sendang Sari ini. Pertama, kita kan membuat aula, termasuk balai desa kelurahan itu kan dulu kan berdarah-darah juga kita. Betul, Nah, termasuk adanya bencana alam, kantor desa Sederet itu kebetulan waktu kita yang derek ngusul ke, alhamdulillah selama ini masih utuh. Dan banyak kenang-kenangan yang mungkin ya kita dapat dan kita juga sedikit banyak andil lah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan pelayanan sekarang ini kan kita lihat ya masih pada di kantor karena statusnya ASN, itu beda sama waktu kita. Banyak perjuangan dan alhamdulillah sekarang itu sudah bagaikan perjuangan sudah agak mapan lah, kira-kira seperti itu. Sudah tidak seperti dulu perjuangannya ya, gitu ya, kira-kira. Jauh lah kira-kira seperti itu. Saya ada satu hal Pak. Ya. Jadi mungkin pas Bapak mulai masuk gitu kan sering melihat, oh Kimbian saya pernah di sini, atau kalau dulu gitu ya kan. Kalau dari beberapa referensi yang saya baca kan Bapak pernah menjadi pamong juga di sini, menjadi kepala dukuh Merunggi, dan kalau tidak salah sewaktu mau rapat gitu pakai motor Grand Lace-nya merah atau apa, kira-kira kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Begitu masuk melihat beberapa ruangan dan tadi yang disampaikan betul. Aula itu kan memang sejarahnya dari salah satu yang ikut partisipasi penuh adalah Ponimen. Nah, itu masih ada kesan-kesan seperti apa kira-kira? Ya kesan-kesannya yang seperti kembali ke rumah sendiri, merasa bangga. Mungkin dulu berdarah-darah kita lewat membangun di Surungtangi, berarti kan walaupun sekecil apa kan kita waktu itu memang ya banyak digunakan ya, lah. Betul. Nah untuk situasi kantor saya rasa sudah sangat berbeda lah. Nah, kita boleh kritik ya, tinggal sekarang benahi kantor
lurah sederet itu kan belum berimbang sama kantor-kantor yang lain. Mungkin kita kalau melihat ya kurang keren ya gepuro di depan, dengan seperti itu. Identitas ya. Ya, ini kan karena apa? Kelurahan Sendang Sari ini kan juga bagian dari wilayah perkotaan Wates yang mungkin harus kita mau tidak mau kita benahi. Karena apa kita mengkritik itu karena kita senang, merasa kebanggaan. Ini alamat kantor guru saya. Ini kan juga bagian dari sejarah yang mengalir bagi kami. Tapi gini Pak Haji, Sendang Sari ini masih masuk kategori kelurahan yang miskin. Nah, yang kepengen saya tanyakan, sikap dan kebijakan seperti apa dari Pemda Kulon Progo kepada kelurahan-kelurahan yang masuk kategori miskin. Ya Nek, kalau kami untuk di Kelurahan Sendang Sari itu sebenarnya daripada kita melihat daerah kelurahan yang penduduknya kecil, misalnya hanya separuh nih Sendang Sari, itu saya rasa nek miskin ya tidak lah. Nah, kita melihat dari aset yang dimiliki itu sangat potensi lah. Nah, sekarang ini beda sama alam kita, memang ya masyarakat kita masih termasuk di bawah standar waktu itu, warganya masih banyak buruh di kali, munggah ke sirtu, duduk batu. Sekarang itu kan tidak ada. Bahkan kalau kita melihat dari perkembangan masyarakat kita ini kan sudah banyak yang berinteraksi melalui dagang, melalui pertanian yang maju, bukan petani mocal macul, tapi kan sekarang modern, model pakai alat, kongkon orang cepat, tinggal kan macul itu sekarang kan tinggal minggiri lah kira-kira seperti itu. Kan berarti banyak peningkatan. Kalau kita melihat itu kan memang euphoria hal itu memang harus menengok masa lalunya. Sekarang ini kan bagi kita walaupun petani itu masih bisa pakai sepatu lah kira-kira seperti itu. Petani modern ya, gitu ya. Modern lah. Saya seperti itu. Tapi untuk miskinnya itu saya rasa dibanding kabupaten kelurahan yang lain ya jauh lah. Kita bandingkan misalnya kita melihat dari wilayah utara lah kira-kira. Itu kan kadang-kadang ada yang di kantor kelurahan ini istilah almari saja masih banyak sulit, piagam apa. Nah, sini kan sudah mewarnai dari piagam sendiri itu sebetulnya kita melihat, oh berarti sini itu masyarakatnya sudah lumayan prestasi di mana-mana, baik di Kapanewon ada lomba-lomba. Ini berarti menciptakan artinya marga masyarakatnya bisa mengiringi masyarakat pemerintah yang ada sebetulnya. Kita melihatnya itu saja. Tetapi misalnya kantor lurah tidak ada piagam, tidak ada meja kursi dan sebagainya, kita kering itu kan kelihatan sekali. Begini, Pak Ponimen ini salah satu warga Sendang Sari, Pedukuhan Merunggi, RT 24, yang menjadi pejabat publik. Selaku pejabat publik, selaku wakil ketua dewan, pertanyaan saya, apa yang Pak Ponimen berikan kepada Desa Sendang Sari, kepada wilayah tercinta ini kira-kira? Udah banyak kita. Misalnya tadi sampaikan yang namanya politikus berbobot tadi loh. Itu kan berarti kan mengingkari. Nah, kita kan sebetulnya dari bisa kapasitas kita selaku wakil rakyat itu kan bagi saya loh sangat terukur. Jadi yang pantasnya kita tidak bisa ya enggak bisa. Tapi andai kata kita bisa, ya mari kita sambil berjuang melalui pokok-pokok pikiran, mulai musren perdukuhan dan sebagainya, harus berpartisipasi lah, gayung bersambut kira-kira seperti itu. Kalau kita runut, kita hitung-hitung kan udah banyak lah. Misalnya dari kita berangkat periode 1, periode 2 itu kan banyak sekali. Utamanya infrastruktur, irigasi lah, drainase. Nah, kita tahu misalnya di depan Imbriu itu dulu kan banjir terus. Manakah sekarang masih banjir kalau toh
air itu hanya biasa-biasa. Tempatnya Bismo itu dulu kan juga gelap. Tapi kan sekarang alhamdulillah seperti itu, sudah drainase istilahnya permanen semua. Yang dekat Yayatul Fatah itu semuanya sudah ramping lah, kira-kira seperti itu. Termasuk di wilayah di Gunung, Grinyono, dan sebagainya, Kamal kanan, Kamal kiri, kan sudah lumayan dibanding dulu lah. Termasuk saluran irigasi dari Bendung Berangkal sampai Paingan, itu nilainya berapa saja. Kita tidak bisa ngitung lah, kalau ukuran kita lah. Itu misalnya kan termasuk dekat jembatan Pereng, talut sing ngantem gone apa Pak Tukirin Randu itu kan dulu kan juga kita nyasak dari waktu itu memang pengetatan Bali besar, kan banyak sekali lah kira-kira seperti itu. Belum yang lain-lain, ini kan masuknya kan di Sendang Sari. Inilah barangkali mungkin dari wilayah Contoh-contoh ya. drainase misalnya di Secang, depannya Pak RT Parjono, itu ada 2 kali misalnya. Termasuk di Jelok, yang dulu banyu mutah-mutah masyarakat kebanjiran karena air hujan, kenyataan sekarang sudah lumayan lah. Ini barangkali itulah yang mungkin kita hitung-hitung, alhamdulillah saja. Kita tidak akan istilahnya sombong-sombong amat, tapi kita ukur ya kita bermakna lah. Bermakna membantu pemerintah Kaluran dalam arti konteks pembangunan yang di situ mungkin banyak sekali yang kalau didanani Kaluran sangat tidak mungkin. Undang-undang khusus Kaluran ini kan belum lama. Artinya infrastruktur Kaluran bisa maknanya membangun itu kalau kita tarik kan hanya 4 tahun berjalan atau 5 tahun berjalan. Kita kan sudah dari 2009 lah kira-kira seperti itu. Belum termasuk dorongan jalan-jalan yang kena apa istilahnya terlewati jalan tambang lah. Kalau tidak kita ada yang ngawal saya rasa sulit. Misalnya ada Puskesmas sampai Cilerem, sampai Pereng, mana bisa tidak ada pendekan. Termasuk Secang, termasuk sampai Sidomulyo. Kan banyak sekali sebetulnya. Yang mungkin ini memang untuk kepentingan masyarakat, infrastruktur kita memang seperti itu. Baik. Jadi gini pemirsa, perlu kita sampaikan bahwa belum lama ini Bapak Haji Ponimin Budi Hartono baru saja menghibahkan sebagian tanahnya, sebidang tanahnya untuk perkembangan PAUD di Sendang Sari. Nah, pertanyaan saya sebenarnya konsentrasi Bapak atau ada mungkin niatan atau cita-cita Bapak selaku warga, selaku anggota dewan, selaku wakil ketua dewan terhadap pendidikan seperti apa? Ya, kita untuk kepedulian dalam arti konteks pendidikan itu sangat, bagi saya akan mendorong lah. Kalau memungkinkan juga karena ini bagian dari pembangunan sumber daya manusia dari nol, harapan kami juga pemerintah Kaluran juga memposkan anggaran untuk itu. Bukan hanya fisik-fisik terus, tapi juga inilah mungkin bagi kita untuk mendorong sumber daya manusia kita. Karena apa? Sebenarnya yang di PAUD itu banyak yang mungkin hanya istilahnya kerja sosial. Kalau toh tidak ada peduli, siapa lagi? Karena kebutuhan manusia sekarang yang namanya ilmu itu ya juga mahal lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mungkin dari saya kalau di rencana atau sudah dilakukan untuk menghibahkan itu dikandung masuk apa? Kita mengingat PAUD itu memang kebutuhan real di wilayah Padukuhan. Tapi kalau toh itu sekolahan itu tidak ada yang mengampu dalam tanda petik, memperkuat baik. Kalau awalnya kan listriknya tidak ada, PDAM tidak ada. Nah, sekarang ini kan sudah akan semakin bisa ada mungkin BOS dan sebagainya. Tapi andai kata itu orang itu kan kebutuhan pemerintah Kaluran konon katanya
harus tanahnya jelas, ya kita ingin andil itu dijelaskan. Lebih baik kita ada tanah, sebagian kita iris, dia bawa ke BPN, dan akhirnya kita potong supaya nanti, karena kalau harus menghibahkan harus dipotong. Itu kan juga bukan tanpa syarat, juga biaya kan. Nah ini saya rasa untuk supaya apa yang dipermasalahkan dalam arti konteks manajemen kelurahan, supaya ini harus dihibahkan, harus diatasnamakan kelurahan, itu biar tidak menyandra, dalam arti menggagalkan bantuan yang dimaksud. Karena apa, kita demen dalam arti kalau kelurahan itu kas desa itu banyak di wilayah Merunggi, misalnya di wilayah dekat SD, tapi belum tentu kalau tidak dekat rumah orang, itu saya belum yakin sekali. Ini alasan kita Israel mau menghibahkan lah bagian tanah kita. Ini karena apa? Kepedulian. Membayangkan kalau kita awal dulu sekolah sulitnya luar biasa, tidak terjangkau karena kurang tua, ya memang keterbatasan. Karena keterbatasan macam-macam, biaya, pemahaman, juga mungkin pendidikan itu penting atau tidak kan, nun sewu, orang-orang tua kita waktu itu belum menjadi program bapak-bapak yang dulu, itu keluarga saya lah kira-kira seperti itu. Ini karena kita mungkin merasa itu penting, bagian dari niat kita untuk ibadah, ya mudah-mudahan itu bisa diterima dan otomatis bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menata khususnya pendidikan di Sendangsari. Termasuk PAUD yang ada di wilayah Merunggi itu sendirilah, kira-kira seperti itu. Kalau dari kacamata Bapak selaku Wakil Ketua Dewan, Sendangsari ke depan harus seperti apa, Pak? Ya, kalau Sendangsari ke depan kita memang sebetulnya masih banyak program-program yang mungkin perlu dikaji lah. Ada kemauan mana skala prioritas, mana yang harus ini di tengah-tengah, ada yang di belakang. Utamanya kan kita yang mungkin menjadi momok itu kan sering sekali di Kementerian Sosial, termasuk Dinas Sosial Kulon Progo. Kita sih kadang-kadang di Sendangsari kok kemiskinannya masih tinggi lah. Kadang-kadang ya apa sih kira-kira jamune obatnya wong kemiskinan. Dan ini memang kita juga panggilan jiwa seperti itu. Tapi kalau melihat dari satu persatu, kita yai masalah bedah rumah dan sebagainya, itu jarang sekali di Sendangsari ini ada orang mengajukan lah, kira-kira seperti itu. Berarti kan ukurannya di situ. Ya, ukuran kita kan juga rasional. Warga masyarakat kita ini sebetulnya apakah betul-betul miskin, dalam arti misalnya memang kekurangan makan dan sebagainya, atau mungkin orang itu ya sedikit-sedikit malas lah kira-kira. Itu kita matur apa adanya lah kira-kira. Orang itu misalnya punya lahan tapi tidak digunakan, tidak digarap, itu juga faktor masalah. Yang kedua, mungkin dia di keluarga sendiri itu memang juga masih banyak beban pendidikan, misalnya gitu kategori mesti kebutuhan. Tapi ada yang mungkin satu rumah itu memang bisanya, artinya sumber pendapatan tidak ada, tapi pengeluarannya lebih besar. Itu kan juga faktor. Nah, ilmu ekonomi kan harus ditelusur lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita memang mengakui hal ini memang masih bagi saya yang ngelus dodo lah. Apa sih dikatakan itu kemiskinan? Misalnya apa sih yang namanya itu mengentaskan kemiskinan, itu parameternya harus jelas, harus berani dalam arti menentukan sikap. Sikap itu nanti hanya akan menghasilkan kemandirian. Taruhlah kalau kita melihat Sendangsari itu kan hanya mungkin mengerikan dalam arti fasilitas itu kan hanya mungkin ya 4 bulan lah. Misalnya petani-petani kita itu menyulitkan orang ngingu sapi wedhus itu kan hanya kira-kira 4 bulan di masa-masa kemarau yang panjang. Tapi kalau hal-hal seperti ini kan banyak sekali lahan-lahan kita yang belum produktif. Yang timbul itu kan hanya kira-kira
kayu kacida. Artinya harus ada inovasi Nah, terhadap. inovasi. Nah, dalam arti memang seperti itu. Jadi tanah yang belum tergarap dengan baik itu kalau kita cari, kita tahu itu memang belum. Artinya masih banyak lah. Termasuk ingin kemauannya masyarakat itu sendiri. Jangan sekat puas, tapi kita berupaya setiap langkah orang itu pasti seharinya pasti ada pendapat masuk. Kalau tidak itu namanya merugi. Kalau tidak ada kebicaraannya lapangan kerja itu ya di sana sini tetap banyak. Porsinya itu porsi petani pekerja atau porsi mungkin ya mungkin gojek, mungkin driver apa dan sebagainya. Inilah barangkali yang mungkin harus di-support. Mungkin apa sih keterampilan dari pemerintah itu banyak lah. Misalnya kita ada di BLK itu ada ngelas, ada misalnya yang putih-putih jahit, termasuk keterampilan apa, sapan pun ada. Jadi praktis kalau kita melihat dari kemiskinan itu paling tepat sumber daya manusianya tetap harus diutamakan. Termasuk orang sudah waktunya kerja harus punya kerjaan, mau kerja. Usia kerja ya. Usia kerja dan harus mau kerja lah kita. Tidak mungkin kita yang namanya wis jadi beban rampung SMK sudah 3 tahun 4 tahun menjadi beban orang tua. Inilah yang mungkin menjadi karena apa? Di situ yang latar belakang pendidikan selesai SMK atau SLTA itu pasti dia wis bawaannya pasti HP. Duanya sepeda motor. Itu makan semua. Tidak mungkin tidak makan maupun sepeda motor tadi. Tuntun. Tidak mungkin. Itu yang mungkin rasional. Oke, jadi gini Pak, kalau ini tadi kan tentang SDM, Ya. tentang ekonomi, tentang kesejahteraan. Saya ingin ngerti ketika memotret Sendang Sari itu yang berkaitan dengan pariwisata, kebudayaan, keagamaan seperti apa? Ya kalau kita untuk memotret Sendang Sari kebudayaan ya itu kan kita itu kebudayaan itu bagus, tapi harus pandai memilih. Karena kita itu yang namanya sekarang ini loh, potret seni itu memang kalau kita tidak paham betul itu memang bergeser. Sekarang itu kan namanya artinya budaya dalam arti penyanyi yang mungkin di situ banyak kerangka dalam arti pengiringannya itu kan banyak profesional sekarang ini. Sekarang ini kan misalnya kita mau gelut di situ karena saya loh, pilihan saya misalnya saya punya anak saja, jangan milih di situlah. Karena apa? Dari dulu kan kita sudah paham lah. Kesenian itu bagus. Tapi perilaku sekarang ini kalau tidak kerjasama sama media itu laku dijual sangat sulit untuk hidup. Artinya ada pergeseran dari seni itu sendiri. Pergeseran sebetulnya. Nah, karena apa? Orang masyarakat kita misalnya Indonesia Mas Baroto tanggap ketoprak lah. Itu belum tentu ada yang lihat. Itu pergeseran di situ. Berarti kan orang punya hajat mau ketoprakan mau apa itu kan banyaknya sekarang dikunjungi orang. Ini akan bergeser. Wayang saja sekarang hanya beberapa orang. Ada yang dalang bagus sekali si Seno itu ya akhirnya tidak mampu kuat meninggal lah kira-kira. Nah, ini kan dulu harapan kita itu seperti itu bisa menggerakkan. Artinya kan wayang itu juga sebagian dari tuntunan lah kira-kira. Ini, Oke Pak, itu sudah kita tangkap ya. Yang berkaitan dengan seni. Sekarang yang berkaitan dengan budaya atau dengan pariwisata. Ya. Khusus untuk Sendang Sari Pak. Ya. Budaya untuk pariwisata itu kan juga hampir-hampir sama. Kalau budaya yang mana? Kalau kita mau budaya sopan santun, oke. Itu kan berarti kan dikembalikan kepada kaidah awal. Kita kan memang sudah bangsa yang agak maju. Tapi budaya itu kan banyak sekali yang juga bisa mengantarkan, juga bisa menghambat kita. Karena apa yang namanya budaya itu memang panjang. Kita sendiri sekarang itu memang untuk budaya, unggah-ungguh dan sebagainya itu memang perlu penataan. Karena apa? Kalau dulu itu yang namanya orang,
ketemu orang tua dan sebagainya saja sepeda mesti turun. Nah, sekarang kan jarang sekali. Klaksonnya lumayan lah kira-kira. Jadi pergeseran itu memang budaya yang mengingatkan kita hanya sopan santun yang mungkin kurang menghargai orang tua. Budi pekerti ya Budi Pak ya. pekerti lah kira-kira. Itu memang harus disupport melalui pendidikan juga. Mulanya sekarang di pendidikannya kurikulum bahasa Jawa itu sebenarnya penting. Karena apa? Termasuk di situ ada budi pekerti, unggah-ungguh, sopan santun, etika dan sebagainya lah kira-kira seperti itu. Ini barangkali kalau kita melihat dari kalau itu memang mau berubah lah kira-kira. Jangan keli dalam arti budaya adanya mungkin budaya yang urakapi lah kira-kira. Untuk pariwisata Pak. Untuk pariwisata kita ini sudah melanglang buana lah. Kira-kira sudah berapa kapanpun yang kita kunjungi dan termasuk di situ kita diundang. Ya. Tapi potretnya itu ya karena COVID ini tidak tahu ya. Yang mungkin kuliner yang bagus hanya sekarang itu kita belum tentu nanti umurnya akan berapa tahun. Itu yang keteng ke sana. Tapi kan itu ditopang dari mungkin dari beberapa hal dekat sama Jogja. Termasuk kepadatan Jogja melebori di wilayah Kulon Progo. Tapi untuk Sendang Sari ini sebetulnya memang potensinya karena daerah tengah, tidak tinggi itu. Ya, tidak tinggi itu mesti suasananya panas. Ini jelas. Iklim itu menentukan. Nah misalnya ini ya menggarape ini orang mesti berat itu kerjasama sama Bali Besar. Dulu kan pernah, artinya bisa pakai ban dari sana dari sana. Tapi kan tergantung yang namanya wisata itu pasti hubungannya air. Ya. Tanpa ada air tidak mungkin bisa bisa berkembang dengan baik. Ini yang mungkin harus kita sampaikan di sini. Tapi kita bukan artinya kok ngendon-ngendoni lah. Tapi nek misalnya itu dipaksakan, saya rasa Sendang Sari ya mana saja lah kira-kira yang dibuka. Jangan semua dibuka. Dibuka termasuk kosnya tinggi. Orang bingung. Ada wisata itu kan kalau ide kita ya setiap tahun kan ada ganti corak. Mewarnai tambah, kurang, tambah biasanya tidak mungkin kurang. Itu baru tahun ini ciri khasnya sana berubah ada ininya. Ada ininya. Selalu ada kreativitas. Ya, ada kreativitas yang mungkin ada di situ sajian lah. Oke. Terus begini Pak. Bapak ini selaku wakil ketua dewan kan sudah tidak semata-mata menjadi miliknya dalam tanda kutip warga Sendang Sari. Apalagi juga kemarin dapilnya kan mengasih kukam. Harus berbagi di situ. Iya. Nah, saya kepengen ngerti di Kulon Progo ini kan selalu ada dikotomi Kulon Progo Utara dan Selatan. Dikotomi itu selalu muncul. Nah, pembangunannya atau kebijakan pembangunannya seharusnya seperti apa Pak? Antara Kulon Progo Utara dan Kulon Progo Selatan. Ya kalau kita melihat itu ya mungkin sah-sah saja kalau warga Kulon Progo. Kalau kita kan tidak melihat itu. Mungkin dari lahirnya kebijakan dulu kan dari mungkin lahirnya Kabupaten Kulon Progo saja 2 kabupaten ya Mas. Ya. Wilayah Kapanewon ada Sentolo, termasuk ada Kapanewon Adikarto lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau itu mungkin nantinya akan bergeser tapi juga perlahan-lahan. Kalau kita melihat si selatan itu kan banyak ditopang dari kebijakan nasional. Itu yang kelihatannya itu. Pertama, JJLS itu kan kebijakan nasional. Itu jalan nasional lah kira-kira nanti harus jadi. Termasuk jalur adanya jalan nasional. Juga ditopang adanya kereta api. Itu kan kelihatannya. Tapi kalau kita melihat di selatan ini ya belum ngepek sama sekali. Bahkan kalau kita melihat adanya bandara, harusnya saya mengharapkan sekali harusnya kereta ekonomi atau mungkin sing eksekutif itu bisa turun di Wates, ambil dalam arti kita mau seperti itu kan
lempuyangannya Jogja itu bisa digeser ke Wates. Karena apa, potensinya dari Bantul sini itu lewatnya sini, misalnya dari wilayah Magelang juga dekat dari sini, itu kan pergeseran. Ya. Nah, kalau seperti itu sama saja sebetulnya. Saya merasakan di sini ya belum bisa ngefek maksimal. Tapi harapan sebetulnya sekarang itu KSPN Borobudur yang mungkin lambat laun ini sudah dimulai, termasuk Samudra Kaca di Jagalan, termasuk Jalan Bedah Menoreh, termasuk jalan provinsi yang ada di wilayah Menoreh, perkembangan kuliner di sana, wisata juga di sana, itu kan banyak sekali dari Suralaya, Kues Gendo, termasuk di Bule Payung dan sebagainya, di mana saja, termasuk ada Kedung Pedut, ada mungkin Bendung Kayangan, itu kan banyak sekali sebetulnya. Ini kan memang ibaratnya kita lahirnya domeng dalam arti wisata itu kan akhir-akhir ini sebetulnya. Ini kan memang kita melihatnya ya belum, tapi infrastruktur itu iya, tapi juga harus tahu infrastruktur di sana itu kita kejar Bedah Menoreh. Termasuk di sana memang kelasnya beda. Di selatan itu kan nilai angka rupiahnya termasuk kemahalan juga beda sama di utara. Termasuk tanah di utara itu setiap bikin jalan pasti talunnya banyak. Itu ya mengurangi panjang dalam arti untuk infrastrukturnya. Tapi begini Pak, sebenarnya politik pembangunan yang diambil oleh Pemda, kalau tadi saya menyampaikan dikotomi itu kan selalu muncul. Ya. Nah, itu kira-kira sudah berimbang atau belum? Saya melihatnya sudah berimbang. Gitu ya. Karena apa, yang kelihatannya maju selatan, wilayah selatan ini kan banyak ditopang APBN. Misalnya ada Gelagah Indah, termasuk Pelabuhan Tanjung Ati Karto. Kebetulan lagi ada bandara. Berarti nantinya akan ada jalan tol misalnya. Nah, ini kan juga komponen-komponen ini pemerintah daerah tidak mendanani itu. Dan saya melihatnya itu sekarang itu kan misalnya Ngeplang tekan Plangwon itu jalannya mulu semuanya. Tinggal sekarang jalan provinsi ke sana, Bedah Menoreh yang dari bandara sampai Jagalan sana itu kan naik clear kan sudah selesai. Nah, kita melihatnya itu. Oke Pak, saya tertarik dengan tadi sempat disebutkan jalan tol Pak. Ya. Ini kan sudah tidak sekedar isu, tetapi informasi terakhir yang sempat saya dengar sudah ada 2 kali pertemuan. Nah, sebenarnya karena Bapak menjadi pejabat publik dan salah satu yang sering menelurkan sebuah kebijakan, jalan tol itu seperti apa, mau direalisasi kapan, jalurnya lewat mana? Ya katakan jalur itu dengan kepastian. Tapi sosialisasi itu di tahun 2022 ini insya Allah. Jadi yakin di tahun ini mesti pasti ada sosialisasi. Ya, tahun ini ya. Insya Allah. Karena yang namanya mungkin pendana itu yang karena melihat situasi kondisi keuangan. Ya, karena yang namanya jalan itu kan mungkin kan pembebasan tetap pemerintah, tapi untuk infrastrukturnya kan bagian dari pihak ketiga. Tepatnya sama sekali itu mesti rahasia, enggak mungkin kita. Artinya Bapak tahu dong? Enggak, saya sama sekali enggak tahu. Artinya kan gambaran itu kan ke sana kemari, tapi sana mungkin punya kaplingan, dalam arti punya gambar yang menentukan. Arah kebijakan jalan tol ini sebetulnya kita belajar sama wilayah-wilayah lain, itu banyak sekali yang menghindari dalam arti pemukiman. Walaupun pemukiman, tapi juga yang penduduknya tidak padat lah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, kalau ini ada clue ya Pak, ada menghindari pemukiman penduduk yang tidak terlalu padat. Kalau itu yang disampaikan, masa Bapak tetap belum tahu? Ya sama sekali tidak tahu. Itu kebijakan eksekutif. Selama besok sosialisasi, gambar sudah pasti, baru nanti kita mungkin diberitahu. Sekarang itu kan baru dilihat dari satelit,
kira-kira seperti apa, gesernya kemana, itu berarti Hmm. yang nek misalnya ke kita itu kan mungkin kita sendiri tidak mau dilapori dalam arti untuk berubah-ubah, Hmm. karena tidak ada Harus yang kepastian. sudah pasti Nah ya. iya, kira-kira seperti itu. Kalau yang seperti di wilayah Serang ini, Serang, terus ada Balai Desa Selatan, Balai Desa ini kena enggak sih Pak? Ya nek di situ memang mungkin yo kena, tapi yang Gitu. mananya ya belum tentu bisa tahu ya. Oh iki kini kena ndak mungkin. Hmm. Tapi nek dilihat dari sananya, mungkin dari depan Masjid Gembangan, ya kita karang-karang sendirilah. Hmm. Mungkin sampai sana di bawah bawah BPSC misalnya, ya kita arahnya kan lempeng, tapi walaupun belok nanti lempeng mengarah benar dalam arti tidak banyak berkelok-kelok. Hmm. Keloknya itu panjang nek jenis tol itu. Ataukah apa yang Bapak gambarkan ini memang kira-kira nanti rutenya lewat situ Pak? Ya kemungkinan nek Oh saya gitu. tidak mungkin dalam arti yuk kita pasti di situ saya nanti tamu uang. Oh gitu. Tapi saya sempat dengar Pak, saya nggak ngerti ini isu apa enggak gitu ya. Ada salah satu aset Bapak yang nantinya akan ikut terkena, ini bener nggak sih Pak? Sama sekali tidak. Yang di Tidak wilayah benar itu. yang di wilayah Kelurahan Pengasih. Tidak. Itu jauh. Berarti ini isu ya Pak? Ya? Isu nek nambah-nambah isu. Ini. Wong jenenge ini masjid, gini gambarnya sudah kita bawakan kontrak satelit enggak ada. Jadi saya di pinggir. Berarti Tapi tidak. ya enggak apa-apa. Tidak, kita itu tidak kena ya enggak masalah, tidak kena ya alhamdulillah. Karena apa? Yang namanya tanah jalan di tepi jalan itu pasti nanti manfaatnya banyak lah. Wong kita misalnya di uang dalam uang banyak untuk apalah kita. Enggak suka lah gitu. Di tengah-tengah. Anu Pak, pandangan dari wakil rakyat sendiri secara kelembagaan dengan adanya rencana jalan tol ini seperti apa? Ya nek kita dari pandangan selaku wakil rakyat pimpinan DPRD kita kan juga pernah menyampaikan kalau boleh ngenyang itu kan sebetulnya kita ini enggak usah lewat sini lah. Ini kan pempet-pempetan jalan kereta api, jalan nanti tol kebelah. Kalau kita melihatnya ya nanti wah iso nek dari wilayah Jawa Tengah itu kan Begelen. Ya. Jembatan Ngandul itu loh. Ya. Oh itu malah langsung ke timur. Kan ya judulnya itu kan Hargotirto. Terus Hargo Wilis. Terus Sidomulyo. Terus nanti masuknya di wilayah mungkin iso Girimulyo, iso wilayah Tanjung Harjo. Termasuk nanti ke sana melompat lewat Bijimulyo Jati kono. Sungai Serang. Sungai Progo. Sungai Progo betul ya. Itu nek kita boleh dari dulu arah saya ke sana. Nah, karena mungkin pertimbangan biaya dan sebagainya kita enggak mikir itu. Yang penting iso apa jawaban tadi yang kok dianggap masih sumir wilayah Dokomi Selatan Utara itu tadi mewarnai sana. Sana bahkan kalau wisata di Borobudur lebih dekat. Nah, karena kita kan orang Oyomoro di situ. Karena apa kita kepinginnya menyelamatkan wilayah tengah selatan ini supaya tidak diputus-putus. Karena risiko jalan tol itu ya ibaratnya orang irang seperti di dalam tempurung. Istilahnya kan kita banyak jalan tapi misalnya kita mau bepergian ya enggak semudah. Bahkan kita masuk saja enggak boleh. Nah, ini saya rasa itu. Tapi kan kita yo bagian dari apa sih namanya wakil rakyat daerah itu kan kurang kadang-kadang bangga-bangga amat. Nah kita kan hal yang biasa yang bisa kita sampaikan ranahnya kewenangan dan sebagainya. Jadi tolong masyarakat itu memang yang namanya pemerintahan ini ada kewenangan masing-masing. Orang segala-galanya misalnya Pak pimpinan Dewan ini pasti bisa. Ya tidak mungkin kita keberatan. Tidak mungkin kalau memang bisa apa sih enggak kita kasih saya loh. Jadi gini, saya ingat satu hal. Saya adalah salah satu orang yang pernah menulis autobiografi Pak Pon ini.
Dan Pak Ponimin pernah menjadi ketua DPRD tahun 2013. Benar ya Pak? Kira-kira kan seperti Benar. itu. Terus Pak Ponimin ini sudah menjabat 3 periode. Benar ya? Ya, 3 periode. Pertanyaan saya singkat, saya mohon dijawab dengan cepat. ya, Tahun 2024 maju menjadi bupati atau tidak? tidak. Kenapa? Ya alasannya kita kan masih panjang. Artinya Dananya bisa berubah. Politiknya linier. Yo, gitu. Artinya hal tersebut masih bisa berubah. Nah orang itu bisa, apa kita enggak bisa. Bisanya kan lihat peta. Melihat dari macam-macam lah yang namanya bupati itu. Banyak politik itu tidak tahan. Kita itu kadang-kadang mengikuti bujuk, nanti dijelomprongke. Jadi kita tidak dijelomprongke, tidak mau. Nek kehendak masyarakat, mungkin kan kita tidak bisa sendiri. Banyak komponen yang mungkin harus terlibat. Jadi kira-kira itu jawaban Pak politis dari seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo yang juga menjabat ketua DPD PAN Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih Pak Haji Ponimin atas bincang-bincangnya. Demikian Sobat Podcast semua, bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Ponimin Budi Hartono SEMM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Sekali lagi kita mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, and share, serta patuhi protokol kesehatan. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.